Ternyata ada 8 saksi, kini Habib Bahar diinterogasi polisi terkait kasus-kasus penembakan oleh OTK. Seru nih, Bahar jadi ketar-ketir. Dari peristiwa ini, kita akan melakukan pendalaman sehingga bisa memperjelas peristiwa yang terjadi. Untuk sementara, kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi agar bisa memperjelas peristiwa dan juga penyebab serta luka dari korban tersebut. Ini cuma drama nggak bermutu soal isu penembakan Bahar Smith itu. Jadi intinya itu ya Bahar Smith itu bohong aja anunya itu. Untuk mengalihkan isu tentang nasab gitu. Udah kita fokus aja persoalan ilmiah, buktikan nasab Alawi itu sampai tersambung ke Rasulullah benar apa enggak. Karena ini sudah terbukti berbahaya dan merusak agama, bangsa dan negara gitu loh. Intinya itu di situ. Jadi sekali lagi saya meyakini penembakan yang dilaporkan Bahar bin Smith atas dirinya ini adalah fiktif belaka. Ini hanya sekedar pengalihan isu, sekedar cari perhatian, dan nanti akan dikapitalisasi menjadi bahan untuk menyerang aparat keamanan negara, bahwa seolah-olah ulama dalam tanda kutip itu menjadi korban kriminalisasi. Itu sudah kita tebak arahnya ke sana. Jadi saran saya kepada polisi harus profesional, jangan mau polisi menjadi kambing hitam, dipersalahkan untuk hal-hal yang tidak dilakukan, dan nanti itu akan dikapitalisasi menjadi materi dakwah yang menyerang pemerintah, seolah-olah ulama tidak aman di negeri ini. Ini tahun politik. Ya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo mengatakan ada 8 orang saksi yang diperiksa masih bersifat interogasi, termasuk Habib Bahar sendiri. Ya, masih bersifat interogasi pada 8 orang yang diperiksa Habib Bahar dan orang yang diperkirakan bisa memperjelas kejadiannya, kata Ibrahim saat dikonfirmasi. Ia mengatakan saat ini belum ada keterbaruan dari kesekian 8 orang yang sudah diperiksa itu. Sebab pemeriksaan saksi dilakukan baru sebatas pendalaman atas laporan penembakan yang dilaporkan oleh Habib Bahar sendiri. Ya, masih belum ada keterbaruan. Saksi tersebut masih sebatas untuk mendalami tentang kejadian, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Habib Bahar bin Smith dilaporkan terkena tembakan, namun hingga kini belum diketahui siapa penembaknya dan lokasi tempat penembakan. Ya, Jumat malam langsung ke sana, beliau cerita semuanya, penembakan sekitar jam 8, 9 malam lah. Kata pengacara Habib Bahar Aziz Yanuar dalam video rekaman yang viral dan sudah dikonfirmasi itu. Saat ini Polres Bogor telah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan tindak lanjut. Kami sudah menerima laporan yang disampaikan oleh Habib Bahar kepada pihak kepolisian dan saat ini kami sedang menindaklanjuti laporan tersebut, kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Menanggapi insiden ini, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Fatihah Pleret Bantul, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau yang dikenal dengan panggilan Gus Fuad Pleret, menilai bahwa kasus penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith adalah sekedar drama yang sengaja dibuat untuk mengalihkan isu tentang persoalan nasab para Habib yang tengah menjadi polemik. Pernyataan itu disampaikan Gus Fuad lewat kanal YouTube resminya, yakni Gus Fuad Channel, dengan judul Hoax Bahar Smith ditembak, drama murahan halu nggak bermutu, Gus Fuad Pleret. Ya, Gus Fuad mengatakan bahwa HBS berbohong tentang kasus penembakan pada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa kasus penembakan itu hanya untuk mengalihkan tentang persoalan nasib Ba'alawi yang tengah menjadi polemik. Ya, jadi intinya Bahar Smith itu bohong ya aja itu, untuk mengalihkan isu tentang nasab. Sudah, kita fokus aja deh persoalan ilmiah, buktikan nasab Ba'alawi itu sampai tersambung ke Rasulullah benar apa enggak. Ya, buktikan, karena ini sudah terbukti berbahaya dan merusak agama, bangsa dan negara gitu loh. Intinya tuh di situ. Nanti ada isu apa lagi, ujarnya. Lebih lanjut, Gus Fuad juga mendesak agar orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul untuk berani membuktikan lewat tes DNA. Ya, fokus kita kan ke membela bangsa dan negara ya. Menuntut pihak-pihak yang selama ini mengaku zuriat Rasul untuk memberikan bukti, yaitu tes DNA. Karena kalau tes nasab Kiai Imad sudah membuktikan bahwa mereka tak bisa membuktikan kebenarannya, jadi alias dusta. Menurutnya lebih baik fokus ke persoalan bangsa, negara dan agama. Jangan mau dialihkan perhatian dengan hal-hal yang tidak bermutu, bohong-bohongan, hok-hokan. Ya, kalau gini memang pihak sono memang mau apapun yang mereka lakukan biasanya memang berbasis hoax
dan juga rekayasa, termasuk dalam mengkritik pemerintah macam-macam. Basisnya itu nggak by data, nggak by fakta, tapi by hoax, by halu, ujarnya lagi. Ya, terlepas dari kasus penembakan HBS, beredar video berisi nasihat dari Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabadi yang ditunjukkan khususnya kepada Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Al-Atas sehubungan dengan kegaduhan yang timbul tentang persoalan silsilah Habib dan Wali Songo. Video tersebut telah diunggah banyak kanal YouTube, diantaranya oleh kanal YouTube Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan dengan judul Permohonan Maaf Habib Abu Bakar ke Zuriyah Wali Songo dan Pribumi. Selain itu, video serupa juga diunggah oleh kanal YouTube Benteng Nusantara dan beberapa kanal lainnya. Dalam petikan video tersebut, Habib Abu Bakar memberikan nasihat kepada HBS dan Habib Hanif Al-Atas agar menunjukkan akhlak yang baik dalam berceramah. Selama itu dia juga meminta agar keduanya tidak sembarangan terhadap pribumi. Saya juga minta kepada Bahar bin Smith kalau ceramah itu yang berakhlak yang baik. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat, semakin nilainya kepada Al-Awiyin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Al-Atas juga ya, jangan sembarangan. Jangan sembarangan, jangan kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau saja kerjain, satu kali habis kamu roboh rata, tidak ada yang bisa tolong. Orang punya kesabaran ada batasnya, kata Habib Abu Bakar. Dia meminta agar para Habib menghormati dan menyayangi para kiai. Dia juga memohon maaf kepada para kiai atas kegaduhan yang timbul berkaitan dengan silsilah nasab Wali Songo. Ini para kiai sangat hormat pada kita, sangat sayang pada kita. Mereka masih membaca aurat kita, punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Wirdul Latif, ini semua harus kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka masih mau membaca dan mau melihat, ujarnya lagi. Ya, kembali ke kasus penembakan Bahar Smith. Kabarnya peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, yang berarti ada jeda lebih dari 48 jam sebelum laporan dibuat. Yang tak alasannya apa? Karena kalau kejadian penembakan, masa ia sengaja ditunda pelaporannya? Apakah menunggu pelaku penembakan kalau beneran ada untuk mendatangi Bahar Smith terus minta maaf sampai sujud menyembah kakinya sosok yang kontroversial itu? Soal laporan ke polisi, agaknya masih simpang siur beritanya mengenai waktunya. Ada yang menyebut Senin 15 Mei, ada yang menyebut Sabtu 13 Mei atau bahkan Jumat malam, alias hari yang sama dengan terjadinya pengakuan penembakan yang kabarnya telah melukai perut Bahar Smith sampai 2 titik itu. Wah, sakit dong. Dan perkembangan terbaru, kabarnya pihak kepolisian tidak menemukan proyektil atau selongsong peluru bekas penembakan yang seharusnya ada di TKP atau malah dibawa sekalian pas laporan dibuat oleh pihak ex narapidana atas kasus penganiayaan itu. Polisi juga tidak menemukan adanya saksi yang mendukung atau menegaskan bahwa peristiwa penembakan itu benar terjadi seperti kronologis yang diterima oleh pihak kepolisian. Sementara itu, propaganda soal isu penembakan ini sudah beredar dengan tujuan yang mengarah untuk membangkitkan kemarahan pada pengikut yang menganggap Bahar Smith sebagai sosok ulama atau habib yang layak untuk dibela mati-matian. Lah, kok ada ya orang-orang yang seperti itu? Ya, kita biarkan saja pihak kepolisian melakukan tugasnya, termasuk membongkar motif pelaku, juga membongkar motif pihak Bahar Smith apabila kasus ini ternyata memang rekayasa, seperti kasus bonyoknya muka Ratna Sarumpait pada masa kampanye Pilpres 2019 yang lalu ternyata adalah bekas operasi. Namun yang pasti, kalau kasus ini tidak terbukti ada penembakan, ya siap-siap saja Bahar Smith kembali dibui karena membuat laporan palsu yang membuat publik gaduh dan berpotensi menimbulkan keresahan dan membangkitkan amarah pengikutnya. Hukuman berat pun terancam dijalani karena Bahar Smith pernah menjadi narapidana kasus penganiayaan. Belum lagi image-nya sudah buruk akibat gaya ceramahnya yang kerap menggunakan kata-kata kasar, bahkan sudah mengarah pada makian. Ya, ada-ada saja kelompok yang sepertinya tidak ingin melihat negeri ini damai. Apalagi ini tahun politik jelang Pilpres 2024 yang biasanya membuat otak nalar dan nurani sebagian orang konslet lalu bertindak aneh-aneh, dan di luar nalar, sanksi sosial yang dikombinasikan dengan hukuman penjara ini nampaknya paling pas bagi kelompok semacam ini. Jadi siapapun pelakunya, kalau sudah menimbulkan keresahan dalam suasana yang seharusnya bisa adem itu. Jadi bagaimana? Apakah Anda masih percaya Bahar Smith ditembak? Kalau saya sih jelas nggak percaya, tapi biarlah pihak kepolisian dan hukum yang kelak membuktikannya, lalu memberikan konsekuensi yang layak bagi Bahar Smith atau pelaku kalau memang penembakan itu benar atau hanya hoax.